Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fajar Bagus, mahasiswa di Universitas IFA Semarang, eh, dengan NPM C32181100020, semester 5. Di video kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran tentang sistem kemudi, rem, dan suspensi. Nah, yang pertama itu sistem kemudi ya. Sistem kemudi itu ada dua jenis. Yang pertama itu sistem kemudi manual, kedua itu sistem kemudi steering, memakai steering. Sesuai dengan namanya, sistem kemudi manual merupakan salah satu sistem kemudi pertama yang digunakan untuk dapat menggerakkan arah roda mobil saat berjalan. Dalam membelokkan roda bagian depan pada sistem ini, itu tadi manual, biasanya dipakai untuk mobil-mobil yang berat-berat. Yang selanjutnya kemudi steering. Jenis kemudi mobil yang steering ini itu sudah dilengkapi dengan power steering, yang dimana dalam penerapannya sistem kemudi ini akan dibantu dengan adanya dorongan dari minyak atau oli steering yang dipompa oleh pump. Tadi steering. Selanjutnya komponen-komponen utamanya ya dari sistem kemudi. Yang pastinya sistem kemudi itu yang pertama itu steering wheel. Ini untuk steering wheel ini yang terletak di bagian dalam kabin mobil, yang akan langsung berhubungan dengan pengemudi mobil. Fungsi utamanya steering wheel atau roda kemudi itu sebagai komponen pengendali awal sistem kemudi setelah mengemudi, dan dari komponen inilah pengemudi akan dapat dengan mudah membelokkan posisi roda depan. Yang kedua, steering column. Komponen yang kedua ini steering column, komponen secara langsung terpasang pada mobil melalui bracket kolom yang memiliki tipe breakaway. Dengan begitu steering kolom ini akan dapat bergerak naik dan turun. Setelah itu komponen ini juga merupakan mekanik menyerap energi berupa gaya dorong dari kemudi pada saat terjadi tabrakan. Yang ketiga itu steering gearbox. Steering gearbox ini fungsi utamanya untuk menggerakkan roda depan dan juga sebagai gigi reduksi yang akan digunakan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih ringan. Biasanya perbandingan reduksi atau perbandingan steering gear ini berada di antara 18 sampai 20 banding 1. Selanjutnya steering link kaki. Kemudi steering link kaki ini, komponen ini terdiri dari rod dan arm yang akan berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke bagian roda depan. Ini yang kelima, ball joint. Dimana komponen ini harus ada pada steering sambungan, karena tujuan utama dari adanya komponen ini adalah untuk membuat pergerakan sambungan bisa bebas dan membuat distribusi gerakan semakin halus. Yang keenam itu
Dan selanjutnya yang keenam, bushboard, yang dimana komponen ini berfungsi untuk melindungi komponen rek dari kotoran berupa debu ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu sistem rem. Apa sih sistem rem itu? Berfungsi untuk mengurangi laju atau kecepatan kendaraan, untuk menghentikan laju kendaraan, untuk memungkinkan kendaraan dapat parkir. Itu pastinya menggunakan rem, parkir, atau handbrake di tempat yang tidak rata. Sebagai alat penjamin keamanan dan keselamatan pengendara, tadi sistem rem. Apa aja komponen-komponen dari sistem rem itu? Komponennya itu ada backing plate, ya betul. Dengan bentuknya yang paling besar, backing plate adalah piringan logam yang berada di belakang sistem rem tromol. Berbentuk cukup tipis, komponen ini berguna sebagai rangka dan pelindung bagian lainnya. Selanjutnya itu yang kedua itu sepatu rem atau kampas. Sepatu rem ada tempat untuk meletakkan kampas rem di dalam sistem hidrolik ini. Bentuk dari sepatu rem menyesuaikan lingkaran yang terdiri dari dua buah sepatu. Keduanya memiliki bentuk setengah lingkaran. Pengguna harus kampas rem tentunya sangat berbentuk untuk sistem ini. Biasanya kampas rem terbuat dari bahan keramik organik yang sewaktu-waktu perlu diganti saat sudah menipis. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, silinder roda. Silinder roda yang ini itu berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerak mekanis. Ada beberapa tipe silinder roda dalam sistem rem tromol, namun yang paling sering digunakan adalah tipe dual piston. Selanjutnya yang keempat, brake shoe holder. Brake shoe holder ini terdiri dari beberapa bagian seperti pin yang memiliki pengunci pegas dan plat penekan. Ketika semuanya digabungkan maka menjadi suatu bagian untuk ditempel ke backing plate. Selanjutnya yang kelima, brake shoe adjuster. Bagian ini biasanya diletakkan di bagian bawah rem tromol, bentuknya seperti grill. Nanti saya ini fotonya, gambarnya, yang bisa diatur sedemikian rupa. Fungsinya adalah menyetel celah di antara kampas rem dan pembukaan tromol ketika terjadi gerakan dari pedal rem atau tuas rem yang ditarik. Selanjutnya yang keenam, spring. Komponen ini berguna untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah adanya usaha pengereman. Contohnya yang ditimbulkan oleh tekanan pedal rem atau tuas.
Nah, selanjutnya itu yang ketujuh, parking brake level. Sesuai namanya, kemudian ini berfungsi untuk membuat mobil tetap diam ketika dalam kondisi parkir, atau bisa juga disebut handbrake. Nah, yang ke-8 itu rem tromol. Bagian ini tentu adalah sangatlah penting sebab menjadi yang paling keras karena terbuat dari baja tuang. Bentuknya yang menyerupai drum atau tabung ini berguna untuk media gesek bersama kampas rem agar roda mobil bisa berhenti saat sedang berjalan. Nah, yang ke-9 itu parking brake couple. Parking brake couple. Nah, kemudian ini berbentuk kabel baja yang berguna untuk menarik sistem rem tromol. Nah, kabel ini terhubung dengan gerakan tuas rem parkir dan juga parking brake level agar hasil kerja menjadi maksimal sehingga mobil bisa berhenti sempurna. Nah, yang terakhir itu ada fungsi suspensi mobil. Nah, sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cengkeram roda terhadap jalan. Nah, suspensi terdiri dari pegas, sok, ini komponen-komponennya. Nah, oke. Yang pertama itu ada pegas. Nah, salah satu komponen yang cukup penting di sistem suspensi paling pertama itu pegas. Fungsinya itu adalah agar dapat menyerap kejutan atau getaran yang berasal dari gesekan antara jalan dengan roda-roda mobil. Yang selanjutnya itu shock breaker. Itu pastinya penting juga. Fungsinya itu adalah untuk meredamkan oksilasi gerakan naik turun yang diakibatkan oleh pegas ketika sedang menyerap kejutan-kejutan yang berasal dari pengguna jalan. Ya, di dalam shock breaker terdapat cairan yang disebut sebagai minyak shock breaker. Cairan ini tuh bekerja untuk menyerap oscilasi yang dihasilkan oleh pegas melalui tahanan aliran minyak pada lubang kecil. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga, ball joint. Ball joint ini komponen sistem ball joint komponen sistem suspensi ini memiliki fungsi untuk menerima beban lateral maupun horizontal yang juga berfungsi sebagai sumbu putaran ketika kendaraan tersebut sedang berbelok. Ball joint ini terdiri dari dua jenis, yaitu lower ball joint dan upper ball joint. Selanjutnya itu yang keempat, stabilizer bar. Stabilizer bar merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan mobil ketika akan berbelok. Pada saat mobil berbelok terjadi gaya
sentrifugal yang sama merupakan gaya dari benda berputar untuk dapat terlempar keluar dari lintasan. Ya, lanjutnya itu yang kelima, lateral control rod. Lateral control rod ini salah satu komponen yang terdapat pada suspensi mobil. Komponen ini pasti ada di setiap kendaraan mobil, dan lateral control rod ini memiliki tempat pemasangan tersendiri, yaitu berada di antara aksle kendaraan yang dengan bodi kendaraan. Komponen sistem suspensi ini memiliki fungsi untuk menahan aksle pada saat posisinya terhadap beban yang berasal dari arah samping. Yang keenam itu upper dan lower arm. Upper dan lower arm adalah bagian suspensi yang menghubungkan antara bodi mobil dengan knuckle arm. Namun tidak semuanya sistem suspensi dengan mobil memiliki upper arm. Sebagian tetap menggunakan lower arm. Dapat diberatkan jika arm ini bekerja seperti tangan pada manusia, yang mana dapat bergerak naik dan turun pada sistem suspensi mobil. Lanjutnya adalah yang ketujuh, strut bar. Strut bar ini merupakan komponen di dalam sistem suspensi yang memiliki fungsi untuk menahan lower arm agar kemiringan pada roda depan dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya yang ke-8 itu yang knuckle arm. Knuckle arm merupakan salah satu komponen suspensi yang ada pada roda depan mobil. Roda mobil berputar terus-menerus pada poros spindle yang berasal dari knuckle arm. Komponen ini dihubungkan juga dengan lower arm dengan melalui ball joint. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang atau pembelajaran tentang sistem kemudi, rem, dan suspensi. Kalau ada salah kata atau masih kurang lancar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.